Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Mau beli rumah, bilang sama istri kalau mau. Kalau siapa tahu istrinya nggak mau, jangan beli rumah. Kalau suaminya mau istri lagi gimana? Ya itu, itu juga bilang sama istri, bilang sama istri. Karena memang ada salah satu ayat diceritakan wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslina naro. Jadi barang siapa melanggar hak dan kewajibannya itu dilanggar oleh seseorang, maka akan dimasukkan ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Semangat? Nggak ada yang ngantuk? Coba tangan kanannya ke atas. Sentuh bahu teman yang sebelah kanan. Ya, udah, bilang bangun, 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 bangun. Tangan kiri ke atas, tangan kiri ke atas. Pegang yang sebelah kiri. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak bisa di rumah juga bangun ya, jangan ngantuk. Habis sholat subuh, dari Senin sampai Jumat, insya Allah kami akan selalu menemani pukul 5 dini hari di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan lagi Ibu. Insya Allah kita setiap pagi berkumpul di sini untuk tolabul cari solusi, kesehatan jasma, juga roha. Wah, kalau dengar ketawa gitu agak serem juga ya. Saya Irfan Hakim, pemirsa MNC TV bersama dengan Ustadz Danu yang selalu semangat dan segar. Ustadz ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu surga dalam rumah tangga. Ketika kita menikah, doa semua orang adalah menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Semua suami, anak-anak, begitupun istri ketika pulang ke rumah ingin suasananya seperti di surga. Tapi bagaimana kalau suasananya justru seperti neraka? Waduh, orang bilang kan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau yang penghuninya sudah tidak berkah lagi, seperti di neraka. Seperti itu Ustaz? Silakan materinya. Ustaz. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi memang tema kita surga dalam rumah tangga itu sangat penting dan itu harus kita cari. Jadi di dalam keluarga itu tidak hanya cuma seorang imam ya, itu hanya cuma mengajak istrinya hanya berjamaah dalam sholat, enggak hanya cuma itu aja. Tidak hanya cuma mengajari bacaan-bacaan Quran ya, tidak hanya cuma itu aja. Jadi seorang imam itu harus paham bagaimana tugasnya imam. Jadi tugasnya imam ya betul-betul melindungi, memberikan nafkah. Jadi melindungi itu penting sekali karena memang wanita harus dilindungi. Jadi yang jelas ada tugasnya salah satunya adalah ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang namanya kita menjaga diri kita sendiri, makanya memang tugasnya kalau memang kita itu paham tentang agama, kita menjaga diri kita dari lisan kita. Kemudian dari perbuatan-perbuatan kita, itu juga diajarkan juga kepada istri kita, kepada anak-anak kita ajarkan. Jadi jangan sampai umpamanya kita ngajarin kepada istri kita, ngaji benar, tetapi nanti kita dolim pada istri kita berlaku kasar, itu juga tidak boleh. Kemudian berlaku kasar dengan anak, padahal kita juga ngaji, seringnya ke masjid, tapi kalau di rumah seringnya emosional dengan istri, ya nggak boleh. Si istri juga sama, tahu bahwa suaminya imam, jadi dia harus hormat kepada suaminya dalam bentuk apapun. Ya. Kalau suaminya ada salah, maafin. Tapi kalau memang ada sesuatu kesalahan, jangan dipendam terus di dalam hati. Ya, karena namanya kesalahan, tahu kesalahan, biasanya ada kemarahan, kemudian
pendam dalam hati, Jadinya penyakit. jadinya penyakit. Jadi benar dikomunikasikan, selesaikan. Komunikasikan, selesaikan dengan baik, belajar untuk menerima kekurangan, belajar menerima kekurangan, belajar menerima kekurangan. Ya. Karena pada waktu kita itu menerima kekurangan pasangan kita ingat bahwa kekurangan pasangan ini kalau kita terima dengan ikhlas, nanti insya Allah bayaran kita itu di akhirat. Ya. Itu sudah jelas sekali. Tapi kalau mamanya pasangan kita ada kurang, kita marah, kita jengkel, kita uring-uringan, ya itu dapatnya di dunia aja. Dunia itu lega aja. Ya. Kan biasanya kata-kata psikolog itu kalau mamanya kamu jengkel ya marah aja. Nah itu dalam Islam nggak boleh. Jadi yang ilmu yang seperti itu langsung marah atau ini suruh ngeluarin unek-unek nggak boleh dalam Islam. Adanya adalah musyawarah. Makanya di sini kita harus pahami bahwa tugasnya suami itu apa, kemudian menjaga istri, melindungi, memberikan sesuatu yang baik. Kemudian juga jangan sakiti istri apapun bentuknya, apapun bentuknya istilahnya. Kalau memang punya keinginan, umpamanya mohon maaf nih, kalau punya keinginan pingin beli mobil, ya tanya sama istri mobilnya maunya apa kan gitu ya. Jangan bilang merek. Iya boleh. Yang ini mau beli rumah bilang sama istri kalau mau. Kalau siapa tahu istrinya nggak mau, jangan beli rumah. Gitu. Kalau suaminya mau istri lagi gimana? Ya itu itu juga bilang sama istri ya, bilang sama istri. Karena memang ada salah satu ayat diceritakan wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslinaro. Jadi barang siapa melanggar hak dan kewajibannya itu dilanggar oleh seseorang, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan just dikomunikasikan. Tugas suami jelas, tugas istri juga jelas. Iya, komunikasikan lah. Siapa tahu istrinya juga nggak cuma suaminya pengen nikah, istrinya pengen nikah gimana coba? Ya nggak bisa. Bisa. Udah bosan sama suami yang ini. Iya kali. Tapi yang itu ya janganlah kalau istri minta nikah masih punya suami kok minta nikah ya haram itu. Iya. Jadi intinya adalah harus difahami semuanya dikomunikasikan dengan baik sehingga jangan sampai nanti ada persoalan baru. Betul. Siapa tahu nanti istrinya kanker payudara. Itu Iya. bisa bersumber dari masalah Dari persoalan rumah tangga yang tidak selesai. komunikasi kurang lancar itu seperti itu. Nah, sekarang berbicara komunikasi, pemirsa kita juga membuka komunikasi dengan pemirsa di rumah, dengan ibu-ibu di sini juga. Kalau yang dari rumah bisa melalui telepon di 021 5943 54 maksud saya 021 5943 854. Atau bisa juga komentar di Instagram kita di @officialmnctv. WhatsApp juga bisa 0816 1745 3977. Seperti yang satu ini tampaknya sudah ada di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. dengan siapa, di mana? Saya Rina dari Jember. Dari Jember. Mbak Lina. Rina. Oh, iya. Bu Rina. Iya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Begini, saya ingin tanya, Ustaz gini kan, saya kan punya rasa trauma gempa ya. Waktu itu saya tinggal di Jogja 2006. Waktu itu belum nikah. Kemudian saya 2006 juga saya menikah gitu kan, bulan Septembernya. Sekarang kan sudah usia pernikahan dan dari gempa itu kan sudah 12 tahun ya, 12 tahun. Sampai sekarang kadang kalau saya mendengar suara kabar sedih gitu kayak kemarin ada gempa di Palu tuh masih merasakan gitu. Jadi terbawa. Kemudian saya dulu pernah kan ngajar di SMK ya. Ada kayak ada pembunuhan gitu antara siswa tuh saya merasa takut gitu Ustaz. Takutnya tuh luar biasa kayak takut mati, takut kayak menjadi penjahat ya Allah astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Tapi kalau saya paksakan tuh luar biasa, saya berusaha untuk memaksakan kepada Allah itu kan sangat sangat pokoknya saya paksakan gitu kan. Pokoknya kalau sudah sudah ketemu ya Allah gitu kan. Itu hilang gitu. Tapi nanti kalau ada kabar yang menyedihkan lagi, saya selalu takut Ya. gitu. Takut kayak gitu. Oke. Jadi ya gimana Ustaz solusinya begitu kan? Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi trauma dengan sesuatu peristiwa besar itu wajar manusiawi, tapi Iya. traumanya berkepanjangan. Berkepanjangan, iya. Iya. Jadi Bu Rina, biasanya kalau sudah hal trauma yang berkepanjangan itu insya Allah selama ini saya mempelajari,
memang itu bukan hanya trauma. Jadi sudah ada unsur makhluk lain itu masuk ke dalam tubuh. Menguasai pikiran, kemudian menguasai hati dan jantung. Nah, makhluk ini yang kita namakan jin. Nah, jin ini biasanya trauma itu ada yang rasa ketakutan yang sangat berlebih. Jadi takut betul. bukan kepada Allah, tetapi takut dengan keadaan dunia yang berlebih. Jadi Iya, takut betul, mati, takut gempa yang berlebih itu akan meninggalkan Allah. Nah, itu yang takut yang berlebih bukan kepada Allah Ta'ala, biasanya makhluk yang namanya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang dan itu akan menghantui terus-menerus. Jadi kalau ada tabrakan aja udah langsung ketakutan, seperti itu. Nanti ada pembunuhan, ketakutan lagi. Dengar cerita ini, ketakutan seperti itu. Ya, ya. Nah,